Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan salah seorang ngabid atau ahli ibadah yang atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup hingga berusia 500 tahun. Ia menghabiskan hidupnya dengan beribadah. Hingga sesaat sebelum meninggal, ngabid tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diwafatkan dalam keadaan tengah sujud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar kisah tentang seorang ngabid ini dari malaikat Jibril. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Baru saja Jibril meninggalkanku. Dia berkata, Muhammad, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, sesungguhnya Allah memiliki seorang hamba. Dia telah menyembah Allah selama 500 tahun di puncak gunung tengah lautan." Demikian bunyi hadis yang diterjemahkan Syekh Sayyid Muhammad Nuh dalam buku Berguru dengan Sahabat Nabi. Gunung tersebut memiliki mata air sebesar ibu jari yang memancarkan air bening untuknya. Adapun untuk keperluan makan, sang ngabid mengandalkan pohon delima yang setiap malam memberinya satu buah matang. Kesehariannya hanya diisi dengan beribadah. Kala sore menjelang malam, ngabid tersebut turun dari gunung dan mengambil air wudhu. Setelahnya, ia mengambil buah delima untuk dimakan dan melaksanakan sholat. Dalam sholatnya yang mendekati waktu ajalnya, ngabid tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi permohonannya berupa agar ajal menjemput saat dirinya tengah bersujud kepada Allah. Ia juga memohon kepada Allah agar jasadnya kelak dapat terlindungi dari kerusakan yang ada di bumi maupun benda-benda lain. Terutama ia memohon agar jasadnya utuh tetap dalam keadaan sujud hingga ia dibangkitkan kembali pada hari kiamat nanti. Jibril yang menceritakan kisah tersebut pada Rasulullah. Rasulullah berkata, maka Allah mengabulkan permintaannya. Kami selalu melewatinya bila turun ke bumi dan bila kami naik kembali ke langit. Kami mendapatkan kabar dalam ilmu bahwa ia akan dibangkitkan pada hari kiamat, kemudian didudukan di hadapan Allah. Lanjut penjelasan dari malaikat Jibril. Berdasarkan yang dikisahkan malaikat Jibril pada Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada sang ngabid tersebut, masukkanlah hambaku ini ke surga atas berkat rahmatku. Kemudian ngabid itu menjawab, tapi ya Rabbi, masukkanlah hamba ke surga atas berkat amal perbuatanku. Allah kembali berfirman, masukkanlah hambaku ke surga atas berkat rahmatku. Ngabid tersebut berkata lagi, ya Rabbi, masukkanlah hamba ke surga atas berkat amal perbuatanku. Allah berfirman, masukkanlah hambaku ke surga atas berkat rahmatku. Dan kembali dijawab, ya Rabbi, masukkanlah hamba ke surga atas berkat amal perbuatanku. Hingga Allah lalu menjelaskan, timbanglah pada hambaku ini antara nikmat yang telah kuberikan dengan amal perbuatannya. Maka didapati bahwa nikmat penglihatan dari si ngabid telah menyamai nilai ibadah yang dilakukan oleh sang ngabid selama 500 tahun. Belum lagi nikmat-nikmat dari anggota tubuh lainnya. Setelahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman kembali dan hendak menyeret sang ngabid ke dalam neraka. Hingga ngabid tersebut berkata, dengan rahmatmu masukkan aku ke dalam surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkannya dan kemudian ngabid tersebut kembali dihadapkan kepadanya. Lalu Allah menanyainya, wahai hambaku, siapakah yang telah menciptakan kamu dari tidak ada? Si ngabid menjawab, engkau, ya Rob. Siapa yang telah memberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah selama 500 tahun? Engkau, ya Rob. Siapa zat yang telah menempatkanmu di sebuah bukit yang terletak di tengah-tengah deburan ombak samudera, mengeluarkan mata air tawar dari air yang asin, mengeluarkan buah delima setiap malamnya, padahal delima hanya berbuah sekali dalam setahun, dan engkau telah memintanya agar kami mencabut nyawamu saat engkau sedang bersujud dan dia mengabulkan permintaanmu. Engkau, wahai Robbi,
Allah Ta'ala berfirman, semua itu atas berkat rahmatku, dan dengan rahmatku pula engkau masuk surga. Masukkanlah hambaku ini ke surga. Sebaik-baik hamba adalah engkau, wahai hambaku. Berdasarkan cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang didengar dari malaikat Jibril, sang ngabid pun dimasukkan ke dalam surganya. Kemudian malaikat Jibril menutup kisahnya dengan berkata pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, segala sesuatu itu terjadi hanya dengan rahmat Allah, wahai Muhammad. Hadis riwayat Al-Hakim. Semoga kita semua termasuk orang yang dicintai Allah dan akan mendapat rahmanya, dan semoga kita dimasukkan ke dalam surganya. Mohon kritik dan sarannya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.